Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat Kristus, mari kita membaca dari kitab 2 Korintus pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat 10. 2 Korintus 5 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Mari kita membacanya secara bergantian. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita itu menyenangkan tempat kediaman sorga, yaitu tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama manusia yang berani, kita mengeluh oleh hati yang tekanan, karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu, tanpa menambah dan lama, supaya karena itu ditelan oleh Dia. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Meskipun kami sadar bahwa sama kami ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi Kami sabar dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini, maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadapi kuasa kematian Kristus, supaya setiap orang mempunyai apa yang patut diterimanya, sesuai dengan dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Kekasih Kristus, hari ini adalah ujung tahun gereja atau peringatan orang meninggal. Dan biasanya pada ujung selalu kita dikatakan dalam bahasa daerah meruji-ruji atau mengevaluasi. Memang ada sedikit perbedaan dari tahun kalender gereja dengan tahun umum yang kita hidupi sekarang. Kalau tahun baru gereja adalah terhitung mulai Advent. Artinya minggu depan kita akan memasuki Advent. Dan selanjutnya diakhiri dengan tutup tahun gereja seperti yang kita laksanakan sekarang ini. Kekasih Kristus, Advent yang akan kita rayakan minggu depan sampai berlangsung 4 kali. Itulah mengingatkan kita betapa tahun baru gereja itu mengingatkan kita, meneguhkan kita akan sesuatu yang baru. Sehingga sampai 4 kali. Dan kembali kepada tema daripada khotbah yang telah kita dengarkan atau ayat yang telah kita bacakan, bahwa segala sesuatunya akan kita pertanggungjawabkan kelak. Sehingga ketika kita minggu depan akan merayakan Advent, Advent 1, 2, 3, 4, ada Advent yang umum secara khusus bahwa kita bermaranatha. Bermaranatha artinya senantiasa menunggu kedatangan Tuhan. Maranatha, ya Tuhan, datanglah. Ada Advent yang khusus di mana kita merayakan Advent itu di tengah kehidupan kita. Kekasih Kristus, bagian daripada ujung tahun gereja
Kita juga diingatkan oleh topik daripada minggu saat ini. Patardo saluhut di hari paruhumani. Semuanya jelas pada hari penghakiman. Kita telah bernyanyi. Kita telah berdoa. Kita juga tadi telah membaca firman Tuhan. Semuanya di tengah kehidupan ini akan berlalu. Tiada yang kekal. Semuanya dikatakan pada nyanyian yang terakhir baru kita nyanyikan. Hamatean do parhitian laumanopot Tuhan. Dan nanti setelah kita mendengarkan khotbah ini, sebagaimana acara yang rutin dilaksanakan di gereja KBP, kita akan mengenang saudara-saudara kita, siapapun dia. Apakah orang tua kita? Apakah kekasih kita? Anak, saudara, teman kerja, mertua, atau siapa saja yang telah mendahului kita. Kita mengenang. Namun dalam firman Tuhan kita diingatkan bahwa memperingati melalui acara gereja pada saat ini di ujung tahun gereja bukan dikatakan seperti membongkar lungun niroha atau membongkar kesedihan. Karena di suatu saat kita akan mengalami perhentian. Baik cepat ataupun lambat, perhentian itu akan datang kepada kita. Sekarang lagi kita senantiasa diingatkan, memento mori, ingat akan hari kematianmu. Bahkan alangkah indahnya Tuhan membuat tulisan di tangan kita yang senantiasa mengingatkan kita melalui tulisan tangan di sini. Memento mori, ingat ari hamamate. Kekasih Kristus. Karena itu dengan demikian topik pada saat ini mengingatkan kita, jika semua jelas di tengah kehidupan ini, apa yang kita lakukan, baik yang sesuatu yang berharga, berfaedah, berguna, dikatakan pada nats ini baik yang baik atau yang jahat. Lalu firman Tuhan mengajak kita melalui nats yang telah kita dengarkan. Semuanya menghadap Tuhan. Dikatakan pada ayat yang pertama tadi, disebutkan di situ bahwa kemah itu akan dibongkar. Perjalanan kehidupan kita diibaratkan kita yang berkemah. Artinya tiada yang tetap di dunia ini. Semuanya akan silih berganti. Lalu ketika kita menancapkan kemah kita, Tuhanlah yang menancapkan itu, bukan diri kita. Tuhanlah yang memberikan waktu. Tuhanlah yang memberikan kesempatan. Tuhanlah yang memberikan momen itu pada kita. Lalu Tuhanlah yang mencabutnya kembali. Bagaimana Ayub mengatakan bahwa segala sesuatunya berasal dari Tuhan. Kekasih Kristus, dengan demikian tubuh kita ini di suatu saat akan mengalami perhentian, dan tubuh kehidupan yang fana ini akan digantikan dengan tubuh yang baru, tubuh yang menerima, yang merindukan kehidupan yang kekal. Kekasih Kristus, bagaimana kita mengalami perubahan tubuh itu? Bagaimana kita sehingga merindukan kehidupan yang kekal itu, menerima tubuh yang baru itu adalah ternyata menjadi milik kita. Dikatakan pada nas yang telah kita bacakan tadi bahwa
Seolah-olah di tengah kehidupan kita berpakaian. Sementara di dalam kenyataannya kita telanjang. Artinya bukan pakaian seperti yang kita pakai pada saat ini yang menjadi penekanan dalam nats ini. Tetapi tubuh yang diberikan Tuhan itu hendaknya berpakaian, berjubah jirakan kebenaran sebagaimana Paulus mengatakan dalam seragam yang digambarkan dengan orang yang berpakaian siap perang. Kekasih Kristus, Allah menyediakan kemah abadi bagi kita. Sorga. Tinggal lagi bagaimana kita memakaikan pakaian yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Firman kebenaran menjadi sumber kehidupan. Sebagaimana kita menerima ketika kita naik sidi yang kasidi, parangehon mahatana ginuruhonmi aido hanguluan. Itulah kehidupan. Kekasih Kristus, kata beriman pada nats ini, supaya kita beriman adalah penggambaran apa perbedaan daripada tubuh rohani atau hidup surgawi dengan tubuh duniawi, tubuh jasmani dengan hidup jasmani. Dikatakan pada nats ini bahwa kehidupan yang kekal itu ditandai dengan adanya Roh yang Kudus sebagai penjamin, sebagai garansi daripada kehidupan yang dikaruniai atau yang dikendalikan oleh Roh. Bagaimana hidup yang beriman itu dikatakan lanjutnya di ayat daripada ayat yang ke-7 itu dikatakan, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat, tetapi hati kami ini tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Hidup karena percaya. Dalam tuntunan penyertaan Tuhan mengingatkan kita hidup untuk beralih dan menetap berkenan kepada Tuhan. Pada epistel pada minggu yang lalu dikatakan bagaimana kita menghidupi hidup yang beriman dan hidup yang percaya. Lukas 16 ayat 10 mengatakan kepada kita, setialah dalam perkara-perkara kecil, maka engkau setia dalam perkara-perkara besar. Artinya perkara-perkara apapun yang kita terima di tengah kehidupan, kita memperolehnya, kita patut menerimanya sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Hendaklah engkau setia sampai mati, maka aku akan mengaruniakan mahkota kehidupan. Wahyu 2 ayat 10c. Kasih Kristus, firman Tuhan pada saat ini mengingatkan kita, tiada yang tahu akan hari esoknya. Nyanyian daripada buku Ende, tu dia hodung mateho, saya pikir ma tu dia ho. Seolah-olah ayat pada saat ini atau peringatan ini menakut-nakuti kita. Tetapi mari kita lihat, mungkin di bahagian daripada tradisi daripada gereja-gereja barat kurang melaksanakan ini. Karena pemahaman daripada teologi sukses atau teologi daripada ya kita ngapain kita harus hidup-hidup yang pahit-pahit saja di dunia ini, yang tidak enak atau kesedihan begitu. Ada pemahaman seperti itu. Tapi mari kita melihat, mari kita memaknai di tengah kehidupan kita. Memang kita menginginkan bahwa hidup kita ini selalu sukses, selalu berbahagia. Tetapi di balik daripada kehidupan ini,
atau di balik daripada makna yang kita alami tengah kehidupan, kegundahan, penderitaan, pergumulan, dan persoalan, adalah juga memaknai kehidupan kita. Adalah juga memberikan kemampuan kepada kita. Mungkin pada saat kita menerima, kita tidak dapat mengatakan bahwa itu adalah semangat, bahwa itu adalah peneguhan. Mungkin itu adalah suatu kesakitan yang sakit sekali. Tetapi di balik daripada penderitaan itu, di balik daripada pergumulan itu, atau di tengah kehidupan orang percaya, umat percaya, sebagaimana firman Tuhan pada saat ini mengingatkan kita bahwa di balik daripada kematian itu ada suatu kehidupan yang baru. Mungkin di tengah majunya kemajuan zaman pada saat ini, ada yang mengatakan bahwa kematian adalah akhir. Maka selama hidup, nikmatilah hidup. Nikmatilah, kecapilah. Namun, nikmat yang bagaimana? Kita menginginkan itu, tetapi lebih daripada itu, kita memandang bahwa hidup kita ini tidak berakhir hanya sebatas kematian. Tetapi firman Tuhan pada saat ini mengingatkan, apa yang kita kerjakan di tengah kehidupan kita di dunia ini akan menjadi pertanggungjawaban kita kelak. Sebagaimana tema daripada ayat kita yang dikatakan pada bagian terakhir. Supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidup ini, baik ataupun jahat. Kekasih Kristus, mari kita melihat sebagaimana firman Tuhan mengatakan, siapa yang menabur, itu yang menuai. Menaburlah di dalam pengharapan. Menaburlah sebagaimana firman Tuhan mengatakan, barang siapa yang menabur di tengah penderitaan, di dalam tangis, akan mendapatkan pengharapan. Sebagaimana dia meyakini apa yang ditaburnya, itu yang akan dituainya. Menaburlah di dalam pengharapan, sehingga harapan-harapan di dalam yang kita inginkan akan kita capai. Kekasih Kristus, firman Tuhan pada saat ini meneguhkan kita. Kasih Allah di tengah kehidupan kita, baik hidup, baik mati. Bagaimana Paulus juga mengatakan, kita diam di dalam Dia, maringan kita di bagasan ibana. Hidup kita ini menjadi berkat baginya. Baik kematian, baik kita menerima kebangkitan, menjadi jaminan untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Amin.